dari pukul 2 sampai nanti malam jam 9. Sebelumnya bisa disebutkan nama dan tanggal lahir Ibu? Saya cek ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai ya. Ibu, saya di sini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan sistem saraf Ibu, itu sebanyak 12 sistem saraf kranial, dan itu untuk mengecek kekuatan otot Ibu dan melakukan pengecekan GCS ya Ibu, untuk mengecek tingkat kesadaran Ibu. Nah, mungkin tindakan ini memerlukan waktu sekitar 10-15 menit ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, apakah sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Terus dapatin alat, suntik piran, terus cuci tangan. Yang pertama kita akan cek sistem saraf dulu ya Bu. Yang pertama ada saraf olfaktori, itu indera penciuman. Nanti Ibu dibantu untuk tutup mata ya Ibu. Terus tangan satu Ibu ditutup untuk hidungnya. Nanti saya berikan pencium bau-bau. Nanti Ibu bisa apakah berasa Ibu? Satunya lagi. Baik, berasa Ibu. Kalau yang ini Bu, lagi bisa Ibu memindahkan. Baik, lalu yang kedua kita lakukan pengecekan saraf optikus, itu saraf lapang pandang. Nanti Ibu ikuti perintah saya Ibu, dengan mengecek lapang pandang pasien itu dengan ke atas, bawah, terus ke samping, terus muter. Lalu selanjutnya satu lagi atas, samping, baik, bagus ya Ibu. Selanjutnya kita lakukan pengecekan pada saraf oculomotorius, troclear, dan abdusen, itu dengan pertama mengecek ukuran pupil. Pupilnya bagus ya Ibu, isokor, dan kita cek refleks cahaya menggunakan penlight. Bagus ya Ibu. Terus kita lakukan pengecekan refleks pupil. Jika normal itu bisa membesar dan mengecil. Ibu. Baik, semuanya normal ya Ibu. Selanjutnya kita pemeriksaan saraf kelima, yaitu trigeminus. Itu ada 3, motorik, sensorik, dan refleks berkedip. Motorik itu kita kita minta pasien untuk merapatkan gigi Bu, terus dibantu untuk ngomongnya ya Bu. Baik, lalu sensorik itu kita kasih kapas, lalu Ibu dibantu tutup matanya ya. Berasa Ibu? Apakah sama berasanya? Baik, selanjutnya kita lakukan refleks berkedip, itu dengan cara memakai kapas ini. Selanjutnya pemeriksaan saraf ketujuh, yaitu facialis, yaitu dengan meminta pasien untuk mengerutkan kening Bu. Bisa angkat alisnya Bu, lalu bisa mengumpulkan pipi Bu. Terus kalau sensorik itu kita beri rasa-rasa. Terus jika yang normalnya itu pasien bisa merasakan rasa-rasanya, misalkan manis atau pahit atau asam. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan saraf 8, itu saraf akustik dengan menggunakan garpu tala. Kalau Weber ini kita lakukan penggetaran garpu tala dan taruh di kening pasien. Berasa Ibu?
Kalau untuk yang rine, kita getarkan dan kita dekatkan di kuping. Baik. Nah, selanjutnya pemeriksaan saraf ke 9 dan 10 glossopharyngeal dan vagus. Kita cek refleks muntah menggunakan tong spatule. Ibu dibantu untuk membuka mulutnya. Bagus. Untuk yang sensoriknya ini tidak bisa dilakukan karena ini sulit. Terus selanjutnya pemeriksaan saraf kranial ke-11 yaitu aksesoris, yaitu dengan meminta pasien untuk mengangkat bahunya. Bu, bisa diangkat bahunya, Bu? Baik. Lalu kita berikan tahanan pada bahu dan pipi pasien. Lalu minta pasien untuk, Ibu bisa madep sana. Baik, Ibu kasih tahanan ya nanti ke saya. Madep saya, Bu. Baik. Selanjutnya saraf yang ke-12 itu hipoglossus, yaitu dengan mengecek apakah ada tremor pada lidah. Ibu bisa julurkan lidahnya. Baik, normal ya, Ibu. Tidak ada tremor. Baik, tindakannya sudah selesai ya, Ibu. Saya izin untuk membersihkan alatnya dulu dan selanjutnya pemeriksaan GCS glaucoma. GCS ini untuk mengukur tingkat kesadaran pasien. Ada 3 komponen, yaitu yang pertama ada E, itu ada 4, dan verbal itu ada 5, dan motorik itu ada 6. E sendiri nilainya 4 itu untuk pasien, jika perawat datang itu pasien langsung merespon dengan spontan. Lalu skor 3, jika perawat datang pasien tidak merespon dan bisa dipanggil namanya. Ibu, bangun Ibu. Lalu skor 2 itu jika perawat datang pasien tidak merespon, lalu kita berikan rangsangan nyeri. Ibu, bangun Ibu. Lalu skor 1 itu jika perawat datang pasien tidak merespon apapun. Lalu selanjutnya pemeriksaan verbal itu jika skornya 5, ketika perawat datang kita beri pertanyaan minimal 2, lalu pasiennya itu bisa menyebutnya dengan benar. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu tadi diantar ke sini dengan siapa Ibu? Sama anak saya. Lalu jika skornya 4 itu ketika perawat datang dikasih berdua pertanyaan, pasiennya itu tampak bingung. Selamat pagi Ibu. Ibu dengan Ibu siapa? Tidak tahu. Ibu sekarang lagi di mana? Tahu di rumah. Skor 3 itu jika perawat datang lalu pasien itu hanya merespon dengan 1 kata doang. Selamat pagi Ibu. Ibu gimana kabarnya hari ini? Terus skor 2 itu jika perawat datang lalu pasien ini hanya mengerang saja. Ibu, pagi Ibu sakit apa? Lalu skor 1 itu pasien tidak merespon apapun. Lalu untuk pemeriksaan motorik itu ada 6. Yang pertama itu ketika perawat datang kita kasih perintah dengan menggerakkan ekstremitasnya, lalu pasien itu bisa mengikutinya. Ibu bisa begini, diangkat tangannya. Baik. Lalu jika skornya 5 itu perawat datang dan memberikan rangsangan nyeri, lalu pasiennya itu bisa mengikuti rangsangan nyeri tersebut. Ibu gimana kabarnya hari ini? Lalu yang skor 4 itu perawat datang memberikan rangsangan nyeri, pasien itu tidak mampu menggapai rangsangan nyerinya. Pagi Ibu. Jika skornya 3 itu perawat datang, perawat memberikan rangsangan nyeri tapi pasiennya ini fleksi abnormal. Ibu. Lalu skor 2 itu perawatnya datang memberikan rangsangan nyeri, lalu si pasiennya ini melakukan ekstensi yang abnormal. Ibu. Lalu jika skornya 1 itu pasiennya itu tidak merespon apapun.
Baik Ibu, tindakan pemeriksaan saraf kranial sudah selesai dilakukan. Semuanya normal ya Ibu. Bagaimana Ibu perasaannya? Nyaman sih. Baik, tidak ada sakit kan ya Bu? Baik, untuk tadi hasilnya sistem saraf Ibu tuh masih berfungsi dengan baik ya Ibu, semuanya bagus. GCS Ibu juga tadi bagus sekitar 15. Lalu apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi Bu sebelum saya pamit? Sepertinya tidak ada sih. Baik, jika Ibu butuh bantuan atau pertanyaan, Ibu bisa mencet tombol di sampingan Ibu atau Ibu keluarga Ibu bisa ke nurse station. Baik, jika tidak ada pertanyaan, nanti saya kembali lagi Bu untuk mengecek tanda-tanda vital sekitar 30 menit ke depan. Baik, kalau gitu saya permisi ya Bu. Terima kasih Sus. Sama-sama Ibu. Selanjutnya dokumentasi. Telah dilakukan tindakan pemeriksaan saraf kranial, 12 saraf kranial dan GCS pada Nyonya Aini pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 pukul 2 siang. Dengan hasilnya 12 sistem saraf 12 kranialnya ini masih berfungsi dengan baik, normal semuanya, dan untuk GCS-nya sekitar 15. Terus yang bertanda tangan di bawah ini Nurse Aisyah.